Next selanjutnya kita akan membahas sub-pembahasan yang ketiga mengenai solar protection and anti-glare protection. Yang pertama itu ada external factor affecting lighting atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencahayaan. Faktor-faktor seperti berkembangnya lingkungan existing, vegetasi, bentuk bangunan, dan letak ruangan di dalam bangunan dapat menyebabkan pengurangan dan moderasi cahaya di area yang akan kita desain. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik yang ada dan posisi ruangan di dalam bangunan dapat mempengaruhi seberapa banyak cahaya alami yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian selanjutnya, additional system for sun and glare protection. Jika langkah-langkah yang telah dilakukan tidak cukup untuk menghasilkan cahaya dan suhu yang baik di sebuah ruangan, maka diperlukan sistem tambahan untuk memproteksi terhadap sinar matahari dan silau yang disebabkannya. Berbagai sistem dapat dipasang di depan fasad atau jendela, baik di dalam maupun di luar permukaan jendela. Tujuan dari sistem ini bisa bermacam-macam, mulai dari menghalangi sinar matahari secara total, memantulkan sebagian sinarnya, atau memfilter sebagian cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Next selanjutnya, system regulation and availability. Sistem idealnya harus dapat beroperasi secara otomatis, dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan internal dan kondisi cuaca eksternal, kemudian memiliki sistem ventilasi yang tepat bahkan ketika dalam keadaan off atau mati. Dan sistem ini harus mudah digunakan. Mempertimbangkan aspek ekonomi dan desain juga harus diperhatikan dalam memilih sistem yang tepat. Next, selanjutnya the advantage of external system in terms of heating. Dari segi insulasi, sistem eksternal dianggap paling efektif karena menampung sinar matahari sebelum menyentuh elemen jendela, sehingga mencegah elemen-elemen pada fasad menjadi terlalu panas. Sistem seperti daun jendela dan sistem kontrol cahaya menggunakan lamela horizontal yang kaku atau fleksibel yang dapat memantulkan atau mengatur sebagian radiasi matahari sesuai dengan preferensi individual. Next, selanjutnya ada benefit of sunlight management atau keuntungan dari manajemen sinar matahari. Salah satu keuntungan utama adalah kemampuannya untuk mengurangi radiasi sinar matahari secara langsung, sekaligus mempertahankan view di sekelilingnya, tergantung pada posisi matahari di atas langit. Kemudian selanjutnya, awning operation principle, atau prinsip kerja dari kanopi atau tenda. Kanopi bekerja berdasarkan prinsip bahwa terbentuknya bayangan pada bukaan fasad mencegah atau membatasi radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi panas yang masuk dan menjaga kesejukan di dalam ruangan. Selanjutnya ada types of awning atau jenis-jenis dari kanopi. Pada umumnya, kanopi dapat dilipat dan digulung, seperti kanopi gulung dan kanopi lipat, dan memberikan perlindungan tambahan dari cuaca. Bahan yang digunakan pada kanopi ini umumnya adalah serat sintetis seperti akrilik atau polyester yang diperkaya dengan purwarna dengan berbagai warna. Bahan-bahan ini menentukan tingkat radiasi cahaya yang dapat disaring dan tingkat transparansi atau kejernihannya. Related issue. Seperti halnya elemen luar lainnya, kanopi rentan terhadap angin yang dapat menyebabkan perlunya pembersihan secara berkala. Selain itu, struktur lamela pada kanopi harus selalu diperhatikan untuk mengontrol efek angin. Oleh karena itu, sensor angin biasanya sering dipasang pada bagian fasad untuk memastikan bahwa kanopi dan penutupnya akan secara otomatis terlipat ke bawah
jika melewati batas yang telah ditentukan untuk menghindari kerusakan atau kegagalan fungsi. Kanopi adalah solusi yang efektif untuk mengoptimalkan cahaya matahari dan mengurangi kenaikan panas yang masuk ke dalam ruangan. Sekaligus, kanopi ini dapat memberikan perlindungan tambahan dari kondisi cuaca. Namun, perlu diingat juga bahwa penggunaan kanopi ini membutuhkan perhatian khusus pada pemeliharaan dan pemantauannya, terutama dalam hal dampak dari cuaca seperti angin. Next, selanjutnya interior curtain system. Sistem ini umumnya berupa menggunakan tirai atau gulungan tirai yang dipasang langsung di depan kaca jendela atau pintu kaca. Tirai ini fungsinya untuk memberikan perlindungan dari silau, dan dalam beberapa kasus, tirai ini dapat mengurangi intensitas penyebaran cahaya di suatu ruangan. Next, anti-glare protection. Tirai dan gorden standar dapat memberikan perlindungan dari silau yang bisa mengganggu kenyamanan, serta memungkinkan terjadinya penyebaran cahaya tertentu di dalam sebuah ruangan. Next, selanjutnya ada material and color choice. Seperti halnya kanopi dan penutup luar, sistem ini juga menawarkan berbagai macam pilihan bahan dan warna. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang lebih personal terhadap situasi pencahayaan yang diinginkan. Next, advantage compared to external element. Keuntungan utama dari penggunaan sistem gorden ini adalah aksesibilitasnya yang sangat mudah untuk dipasang, mudah dalam perawatan dan pembersihannya. Gorden ini dipasang di dalam ruangan, sehingga lebih mudah dijangkau dan dirawat dibandingkan dengan elemen eksternal seperti kanopi atau penutup luar. Next, interior and exterior combination atau kombinasi dari interior dan eksterior. Pada umumnya, interior dan eksterior dapat dipadukan untuk mencapai tingkat adaptasi yang sesuai dengan suasana pencahayaan yang diinginkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam ruangan secara lebih fleksibel dan sesuai dengan preferensi individual. Oleh karena itu, sistem gorden atau gorden yang dapat digulung maupun dilipat di dalam sebuah ruangan dapat memberikan solusi yang efektif untuk pengaturan cahaya dan perlindungan atau proteksi dari glare atau silau, sekaligus memberikan keuntungan dalam hal kemudahan akses, kemudahan perawatan, dan kemudahan penataan yang tidak dimiliki oleh elemen eksternal seperti kanopi. Oke, next selanjutnya kita akan membahas mengenai glass assortment atau berbagai macam jenis kaca yang biasanya digunakan dalam desain arsitektural yang menguntungkan untuk penggunaan pencahayaan alami atau daylighting. Yang pertama itu ada solar control glass atau kaca pengontrol surya. Kaca pengontrol surya adalah jenis kaca yang didesain secara khusus untuk mengatur jumlah radiasi matahari yang masuk ke dalam ruangan. Terdapat dua proses utama yang digunakan dalam pembuatan kaca solar control glass ini. Yang pertama adalah proses perwarnaan atau coloring process dan proses pelapisan atau coating process. Dalam proses pewarnaan ini, kaca akan diwarnai sehingga sebagian energi matahari yang dipancarkan akan diserap. Hal ini membantu untuk mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam ruangan melalui kaca. Kemudian, pada proses pelapisan atau coating proses, kaca akan dilapisi dengan lapisan pelindung di bagian dalam panel. Pelapisan ini menyebabkan pantulan radiasi matahari kembali keluar, sehingga mengurangi jumlah panas yang diserap oleh kaca.
Kaca pengontrol surya memungkinkan untuk menjaga tingkat radiasi matahari sekitar 50 hingga 80% dari jumlah aslinya. Perkiraan ini biasanya diwakili dalam G-value atau nilai G yang diberikan oleh produsen pembuat kaca. Nilai G-value ini dapat menunjukkan seberapa efisien kaca dalam mengendalikan penyerapan radiasi matahari. Kaca pengontrol surya biasanya banyak digunakan pada bangunan untuk menjaga kenyamanan termis di dalam gedung dan mengurangi konsumsi pemakaian AC selama musim panas sehingga mengurangi biaya pemakaian energi. Ini adalah solusi yang efektif untuk menurunkan suhu di ruangan yang masuk melalui jendela sekaligus memberikan tingkat pencahayaan yang baik di dalam ruangan. Kaca pengontrol surya adalah sebuah teknologi yang penting dalam merancang unsur-unsur jendela yang dapat mengontrol radiasi matahari, baik dengan memberikan warna pada kaca tersebut untuk penyerapan energi matahari atau dengan memberikan lapisan pada kaca untuk memantulkan radiasi matahari keluar. Hal ini membantu menciptakan suasana di dalam ruangan yang lebih nyaman dan hemat energi. Notes berikut ini adalah beberapa catatan mengenai apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fungsi sensor matahari. Sensor matahari adalah sebuah perangkat yang dapat mendeteksi intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan atau bangunan. Ketika sensor mendeteksi bahwa jumlah energi matahari yang masuk melebihi ambang batas yang ditetapkan, sensor akan mengirimkan sinyal untuk menutup atau mengatur ulang elemen pelindung matahari seperti tirai atau gorden. Pengaruh terhadap perencanaan pencahayaan. Penggunaan sensor matahari dapat mempengaruhi perencanaan pencahayaan pada sebuah bangunan. Ketika energi matahari berlebihan dan elemen pelindung matahari secara otomatis ditutup oleh sebuah sensor, hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak diinginkan oleh para lighting designer. Sebagai contoh, dalam kondisi kekurangan sinar matahari, tirai atau gorden kemungkinan harus diturunkan untuk mengatur masukan cahaya di dalam ruangan. Pertimbangan selama tahap perencanaan. Selama tahap proses perencanaan bangunan atau ruang, faktor-faktor seperti bagaimana sensor matahari akan beroperasi dengan berbagai elemen penerangan dan kebutuhan cahaya alami harus dipertimbangkan dengan tepat untuk memastikan bahwa sistem pencahayaan yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal untuk mengantisipasi berbagai kondisi cuaca dan intensitas cahaya matahari. Oleh karena itu, penggunaan sensor matahari menjadi solusi yang efektif untuk mengatur energi matahari yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun, kita juga perlu melakukan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu kenyamanan atau efisiensi pencahayaan di dalam sebuah bangunan. Jenis kaca yang selanjutnya ada laminated and translucent glass atau kaca berlapis dan transparan. Bila tujuan utama sebuah kaca adalah untuk memberikan perlindungan dari sinar matahari dan mencegah pandangan melalui kaca, namun kita menginginkan cahaya tetap masuk, maka kaca berlapis ini atau kaca transparan ini sering digunakan. Ini bisa berupa kaca buram atau frost glass, atau juga bisa kaca panel yang transparan dengan tingkat kebeningan yang terbatas. Untuk menghasilkan efek ini, berbagai teknik seperti etching, sablon, sandblasting, multiple layer atau pelapisan ganda, dan pelapisan foil dapat digunakan sehingga dapat menghasilkan berbagai macam desain. Semua teknik ini membantu menciptakan kaca dengan motif atau pola yang menarik sekaligus dapat mempertahankan tingkat pencahayaan yang diinginkan. Next, selanjutnya ada jenis capillary glass atau kaca kapiler. Kaca kapiler merupakan sebuah variasi desain yang menarik meskipun harganya mahal. Kaca kapiler ini dapat digunakan untuk menghasilkan penyebaran cahaya yang sangat baik. Kaca kapiler merupakan solusi kaca transparan yang menawarkan insulasi termal berdasarkan pada bahan yang memiliki sejumlah celah berongga, sehingga mampu meningkatkan penyaluran cahaya secara menyeluruh pada konstruksi bangunan.
Solusi kaca seperti kaca kapiler ini tidak hanya memberikan perlindungan dari sinar matahari dan masalah privasi, tetapi juga menawarkan insulasi termal yang baik. Hal ini tentu sangat menguntungkan untuk efisiensi energi di dalam bangunan. Dengan demikian, terdapat berbagai pilihan dan teknik dalam penggunaan kaca untuk memperoleh tujuan perlindungan dari sinar matahari dan masalah privasi. Namun, kita juga tetap bisa mempertahankan pencahayaan alami dan aspek estetika desain bangunan. Berikut ini adalah beberapa notes atau catatan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, terkait G-value. G-value ini mengindikasikan jumlah keseluruhan energi surya yang keluar dari total transmisi energi surya pada proteksi anti-glare atau anti-silau. Interpretasi G-value. Nilai G-value yang rendah mengindikasikan bahwa tingkat perlindungan yang tinggi terhadap radiasi matahari. Apabila G-value rendah, berarti kaca tersebut hanya sedikit menyerap energi matahari yang masuk ke dalam ruangan. Contoh kaca pelindung dari sinar matahari. Pada umumnya, kaca pelindung matahari memiliki nilai G-value antara 0,3 dan 0,5. Hal ini berarti bahwa 30 hingga 50% energi matahari dapat mencapai ruang internal. Saat ini, kaca berkualitas tinggi dapat diproduksi dengan nilai G yang lebih rendah, bahkan bisa mencapai 0,15 yang mengindikasikan bahwa perlindungan yang lebih tinggi terhadap energi matahari yang masuk ke dalam ruangan. Dengan demikian, G-value atau nilai G adalah parameter yang penting dalam menilai seberapa efektif kaca dapat mengontrol panas dan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Semakin rendah G-value, maka semakin baik kaca dalam menahan panas matahari, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan termal di dalam bangunan. Next, selanjutnya ada profile glass atau kaca profil. Kaca profil merupakan jenis kaca transparan khusus yang dibuat dalam cetakan berbentuk U. Kaca transparan ini diproduksi dengan cara dicetak dalam cetakan berbentuk U. Proses ini membuat kaca lebih stabil secara struktural dan relatif mudah diproduksi. Bahkan, bisa digunakan pada bangunan dengan ketinggian konstruksi yang cukup tinggi. Kaca profil juga sering digunakan sebagai elemen untuk menyebarkan cahaya pada bukaan fasad. Dengan sifat transparannya yang dapat menyebarkan cahaya secara merata, kaca ini juga membantu memaksimalkan pencahayaan alami di dalam ruangan. Sebagai fasad glazing, selain sebagai elemen penyebar cahaya, kaca profil ini juga sering digunakan sebagai pelapis fasad pada bangunan. Penggunaannya dapat meningkatkan estetika dan memberikan karakter visual yang unik pada bangunan. Terkadang, kaca profil juga dapat digunakan sebagai elemen lapisan ganda yang dihubungkan dengan bahan isolasi transparan. Hal ini memungkinkan kaca untuk digunakan sebagai elemen dinding eksterior yang tidak berbeban, sehingga dapat menambah fleksibilitas dalam desain dan aplikasi konstruksi bangunan. Dengan demikian, kaca profil adalah pilihan yang fleksibel dalam sebuah arsitektur modern yang tidak hanya untuk pencahayaan alami, tetapi juga untuk meningkatkan estetika dan fungsionalitas bangunan secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis switchable glass atau smart glass. Switchable glass ini dikenal juga sebagai kaca dinamis. Switchable glass menawarkan solusi fleksibel untuk mengontrol cahaya, silau, dan masuknya panas dalam lingkungan bangunan. Berbeda dengan kaca pelindung matahari konvensional yang memiliki warna tetap atau konstan, kaca dinamis ini dapat mengubah tingkat kecerahan atau kegelapannya melalui impuls listrik atau thermal.
Karakteristik dari switchable glass ini adalah dia dapat berubah warna atau memudar dengan bantuan impuls listrik atau suhu. Namun saat tidak diaktifkan, kaca ini akan terlihat jernih atau transparan. Berbeda dengan kaca pelindung matahari konvensional yang warnanya itu tetap atau konstan saat dia dalam keadaan dipakai ataupun tidak. Switchable glass ini masih jarang digunakan pada saat ini karena masih dalam tahap pengembangan atau produksi dan harganya yang relatif mahal, sehingga proyek-proyek perumahan dan gedung perkantoran jarang menggunakan kaca jenis ini. Possible application. Meskipun masih jarang digunakan pada saat ini, namun kaca switchable glass ini berpotensi untuk digunakan di tempat-tempat yang membutuhkan kontrol sinar matahari dan privasi, seperti ruang rapat, ruang eksekutif, atau bahkan pada rumah-rumah mewah. Dengan demikian, kaca switchable glass ini sangat menawarkan solusi yang inovatif untuk mengontrol cahaya matahari dan meningkatkan kenyamanan di dalam bangunan. Meskipun saat ini merupakan teknologi yang mahal dan tidak banyak digunakan pada proyek-proyek konstruksi saat ini.